dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tugas mewartakan Injil adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan sendiri yang meminta, Tuhan sendiri yang memerintahkan. Karena itu, mewartakan Injil bukan pilihan, tetapi keharusan. Kita mewartakan bahwa Yesus datang ke dunia membawa pengampunan dosa, membawa keselamatan, membawa penebusan. Kita diminta percaya akan pewartaan Injil itu. Kita juga bisa mewartakan Injil melalui kesaksian hidup kita, bahwa kita hidup berdasarkan iman akan Yesus yang sudah wafat dan mengasihi kita. Kesaksian itu nampak jelas kalau memang kita hidup berdasarkan iman akan Yesus yang sangat mengasihi kita, kita penuh cinta kasih, kita berani dan tidak takut menghadapi tantangan, kita siap menolong dan berkorban karena Yesus sangat mengasihi kita. Dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang lain, dan itulah pewartaan yang terbaik. Pewartaan yang bukan hanya dengan kata-kata, tetapi terutama dengan teladan, dengan perbuatan, dengan ungkapan iman yang nyata, bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita hidup berdasarkan iman akan Dia. Kesaksian itu bisa nampak juga di dalam hidup sehari-hari yang sederhana, sebagai suami istri yang setia satu sama lain, sebagai suami istri yang percaya kepada Kristus, yang hidup berdasarkan kasih Kristus sendiri, mewujudkan hubungan Kristus dengan gerejanya, setia satu sama lain, saling mengampuni, saling menguduskan. Itu juga adalah ungkapan iman akan Yesus. Itu juga adalah pewartaan. Dan memang the power of two, suami istri sangat powerful. Suami istri yang saling mengasihi, bahkan berjalan bersama ke gereja saja sudah bisa mempertobatkan orang. Bahkan suami istri yang saling mengasihi, berjalan bersama ke pasar saja
bisa membuat orang lain tertarik kepada Yesus. Mengapa mereka bisa begitu? Apa yang membuat mereka bisa begitu? Dan akhirnya mereka bisa sampai kepada Yesus. Maka mari melalui seluruh kehidupan kita, kita menjadi saksi-saksi Kristus yang sungguh-sungguh mewartakan kabar gembira, pewartaan Injil sebagaimana diminta oleh Tuhan sendiri. Amin.